ya. Oke, lanjut ya. Nah, tata laksananya apa? Tata laksananya kita harus sesuai sama penyebabnya. Pertama itu ya. Tapi intinya adalah untuk tata laksana awal harus kita edukasi pasien untuk diet, jadi rubah pola makan, pola hidup, dan untuk olahraga. Itu paling pertama ya. Dikarenakan mereka semua tuh lingkaran setannya berhubungan sama itu intinya obesitas, DM, nggak olahraga kayak gitu ya. Nah, terus habis itu untuk dislipideminya gimana? Dislipideminya kita kasih obat-obat statin, HMG-CoA reduktase, ya. Jadi golongannya namanya HMG-CoA reduktase, nama obat-obatnya statin-statinan, rosuvastatin atau vastatin, simvastatin, kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya udah ada nih penyakit jantung gitu ya, ya udah kita atasi penyakit jantungnya. Hipertensi di kardio udah diajarin ya. Jadi pertama ARB atau ACI dulu, terus nanti ditambahkan apa, misalnya beta blocker dan lain-lainnya ya, gitu. Nah, ini adalah edukasi nutrisi pada pasien. Jadi, untuk makanan, kita udah nggak pakai ini lagi, udah nggak pakai yang jam-jaman lagi. Tahu kan yang berapa piring, terus setengahnya sayur, terus abis itu setengah lagi dibagi dua buat lauk sama nasi. Kita udah nggak pakai itu sebenarnya. Jadi kita pakainya palm guidance atau apa gitu namanya. Nah, jadi pertama kita untuk sayurnya itu sebanyak mungkin minimal minimal itu satu genggaman tangan ya. Sayur bukan sayur matangnya ya, tapi sayur yang masih mentahnya kan kalau sayur dimasak dia bakal shrink kan, bakal mengecil ya. Jadi sayurnya harus satu genggaman tangan satu porsi. Terus habis itu untuk apa namanya? Buah-buahan, grain, products atau milk itu satu palm ini segini. Terus habis itu untuk proteinnya itu di satu telapak tangan ini gitu. Untuk cheese itu dia dua finger, dua jari, dan untuk lemak serta minyaknya hanya satu thumb, ya, satu jempol, ya, gitu. Nah, untuk olahraganya, baik lagi yang kayak tadi aja ya. Intinya olahraganya sama, harus aerobik, moderate intensity, 30 menit per hari, minimal 5 hari selama seminggu. Ya, itu aja. Aerobik, moderate intensity, 30 menit per hari, minimal 5 hari dalam seminggu. Hafalnya gitu aja. Nah, terus abis itu untuk kolesterol atau dislipidemi, itu kita ada aku susah banget ngomong ini. Stratifikasi resiko ya, yang tadi aku bilang. Stratifikasi risiko itu gampangnya yang kalian hafalkan adalah yang paling low sama paling tinggi. Yang low itu berarti dia tidak ada riwayat-riwayat penyakit jantung. Yang high atau yang very high, yang high risk, stratifikasi risiko tinggi, itu dia memiliki riwayat penyakit jantung gitu ya. Nanti ini bakalan berhubungan sama pengobatan statinnya. Kayak gitu. Nanti kita bahas ya. Di sini ada nggak ya? Bentar aku lihat dulu. Kayaknya nggak ada deh. Kalian buka bukunya aja. Buku kalian tuh ada deh. Ntar aku buka juga. Ada kok tabelnya. Itu lebih enak untuk dihafal soalnya. Jadi di buku halaman berapa? 262 kalau kita masih sama ya halamannya. Nah, jadi intinya kan hafalannya tadi aja kiri sama kanan. Low tidak ada. Kalau low risk atau low intensity itu yang sebelah kiri ya, yang ini nih. Yang ini kelihatan nggak ya? Insya Allah. Yang ini itu dia tidak memiliki riwayat cardiovascular disease. Yang high intensity atau high risk stratifikasi risiko tinggi memiliki riwayat penyakit jantung atau cardiovascular disease ya. Nah, kalau misalnya dia low, itu dia cuma kita kasih simvastatin aja 10 mg. Ya, jadi yang kalian hafalin 3 aja obatnya. Simvastatin, atorvastatin, sama rosuvastatin. Sisanya nggak pernah keluar. Ya. Terus habis itu high intensity kita kasih apa? Rosu sama ator. Ator 40 sampai 80, rosu 20 sampai 40. Nah, moderate-nya gimana? Nah, ini dia nih. Jadi, kalau misalnya pasien-pasien dislipidemi, kita itu monitor terapinya menggunakan parameter LDL. Di mana LDL-nya harus biasanya di bawah 160 kalau memang dia low intensity atau low risk. Ya, ingat, kalau dia low risk dia di bawah 160 ya. Tapi kalau misalnya dia high risk, target LDL-nya di bawah 100. Moderate itu dia atau risiko sedang ya, itu apabila dia memiliki faktor risiko minimal 2 dari merokok, hipertensi,
terus habis itu riwayat keluarga PJK, terus habis itu laki-laki usia 45 di atas 45 tahun dan wanita di atas 55 tahun. Ini yang ini nih. Sebelah kiri ini. Yang ini ya. Nah, kalau ada 2 aja dari risiko-risiko ini, dia dibilang masuk ke risiko sedang. Tapi sebenarnya ini jarang keluar, tapi nggak apa-apa kalian hafalin aja karena sebenarnya beberapa kali sempat keluar walaupun jarang, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ada 2 di antara merokok, hipertensi, terus habis itu riwayat keluarga, usianya di atas 45 untuk laki-laki, di atas 55 untuk perempuan, dia udah masuk risiko sedang dengan target LDL-nya 130. Ya. Nah, kalau risiko sedang dikasihnya apa? Dikasihnya 2, simvastatin atau atorvastatin biasanya. Simvastatinnya 20 mg, atornya 10 mg sampai 20 mg. Biasanya gitu ya. Itu nanti dihafalin aja. Ya, tapi yang paling sering keluar tadi ya, low sama high. Ya. Nah, Maaf, boleh ulang yang low nggak, Kak? oke. Yang mana? Yang moderate atau yang low? Maaf. Yang low, Kak. Oke. Jadi kalau untuk stratifikasi risiko ada 3 kan ya. Low, sedang, low, moderate atau sedang sama high. Kalau low itu tidak memiliki riwayat cardiovascular disease, high memiliki riwayat cardiovascular disease. Gampang gitu ya. Nah, untuk low itu hanya menggunakan simvastatin saja, 10 mg. Kalau high itu simvastatinnya nggak digunakan, malah kita menggunakan atorvastatin dan rosuvastatin. Atorvastatin 40 sampai 80, rosu 20 sampai 40. Nah, moderate-nya gimana? Moderate-nya tadi kita lihat apakah dia memiliki 2 dari faktor risiko merokok, hipertensi, riwayat keluarga PJK, usianya di atas 45 untuk laki-laki dan di atas 55 untuk perempuan. Kalau ada 2 di antara itu berarti dia moderate. Nah, moderate dipakainya apa biasanya? Ator sama simvas. Atornya 10-20, simvasnya 20-40. Ya. Tuh. Gimana? Udah, Kak. Makasih, Kak. Oke. Lanjut ya. Nah, ini tadi ya, kita udah ngomongin tentang dislipidemi. Untuk targetnya sebenarnya kita pakainya parameter LDL ya. Tadi kalau misalnya low, dia parameternya 160 targetnya. Kalau high, dia LDL-nya harus di bawah 100, harus banget. Kalau moderate, dia LDL-nya di bawah 130. Ya, kalau triglycerid itu sama semua. Intinya di bawah 150. Normal range-nya harus di bawah 150. Nah, kapan kita kasih fenofibrat atau gemfibrozil? Jadi gemfibrozil adalah nama dari fenofibrat itu. Nah, kapan sih? Itu apabila trigliseridanya sudah mencapai lebih dari 500. Baru kita kasih fenofibrat. Jadi simvastatin atau statinnya itu ditambah sama fenofibrat. Gitu ya. Nah, terus kita bisa kasih juga namanya asam lemak omega 3 untuk pasien-pasien yang trigliseridanya tinggi. Kayak gitu. Tapi ya kan nggak usah ngafalin nih karena nggak pernah keluar juga dan nggak pernah ditanyakan. Biasanya cuma tadi gemfibrozil atau fenofibrat sama statin-statinnya apa saja. Ya. Nah, ini adalah obat-obatnya. Ya. Tapi ini nggak usah kalian hafalin lah. Itu yang tadi aja. Oke. Nah, ini adalah target terapi. Tapi yang tadi kalian hafalin yang LDL aja ya. Ingat, jadi ulang ya, low itu 160 targetnya, moderate 130, high itu 100. Nah, selain statin, ada lagi obat yang namanya ezetimibe. Aku nggak tahu cara bacanya sih sebenarnya. Kayaknya sih ezetimibe deh. Ezetimibe sama PCKS9i. Nah, kapan sih mereka dikasih? Apabila kita sebenarnya udah ngasih statin nih ke pasien, udah kita kasih statin, terus habis itu misalnya udah 2-3 bulan nih, tapi kok status LDL-nya nggak berkurang-kurang, maksudnya LDL-nya belum mencapai target gitu. Nah, kita bisa tambahkan. Jadi kita tambahkan ezetimibe kepada pasien. Berapa? Itu 10 mg biasanya. Kalau PCK 91 itu juga bisa ditambahkan, tapi jarang sih, jarang ditanyain. Biasa sih ezetimibe ini. Gitu ya. Jadi ulang ya, ezetimibe itu diberikan apabila statin sudah diberikan lama nih, tapi status LDL-nya nggak tercapai gitu. Jadi target LDL-nya nggak tercapai. Gitu. Makanya bisa kita tambahkan ezetimibe 10 mg. Gitu ya. Ini untuk rekomendasi penggunaan statin. Sebenarnya gini, penggunaan statin itu kita harus menggunakan Scorten kalau nggak salah. Ntar aku coba cek contekan dulu ya. Benar, harusnya menggunakan Scorten. Di sini nggak ya? Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Jadi di buku kalian ada deh kalau nggak salah nih. Di 261. Ini namanya Scorten. Jadi Scorten itu kita melihat stratifikasi risiko berdasarkan usia. Berdasarkan tekanan darah kalau nggak salah deh. Pokoknya usia,
terus jenis kelamin, merokok atau tidak, tekanan darah kalau nggak salah gitu ya. Nanti kita tahu tuh berarti dia berapa dari skor 10-nya, apakah dia low risk, high risk, atau moderate risk. Kayak gitu. Nanti sebenarnya kalau untuk pemberian statin itu berdasarkan skor 10 ini, tapi konsep yang gampang yang tadi konsep gampangnya sesuai sama yang tadi kita bahas aja. Jadi skor 10-nya nggak usah kalian pikirin karena nggak pernah juga keluar skor 10 di soal-soal. Gitu ya. Nah, target lipid yang tadi ya, kalau misalnya dia pakainya yang tadi kita bilang aja ini nggak usah dia beda-beda gitu soalnya apa sumbernya. Gampangnya kalau misalnya untuk pasien-pasien yang low itu 160, terus risiko tinggi 100, tengah-tengahnya 130. Itu aja yang dihafalin karena juga jarang keluar juga. Gitu ya. Oke.